يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel, menemui seluruh rekan-rekan, mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan. Hari ini kita akan membahas satu video dari channelnya Mas Farhan. Ya, kita akan lihat dulu videonya. Nanti baru kita akan reaksi dan kita coba counter. Mau beli beras, warga harus daftar dan antri panjang. Warga berebut untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Mengapa beras? Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu. Namun desak-desakan dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli 2 kantong beras. 1 kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Namanya saya nama Dewi. Nama Dewi itu kan banyak ya. Tahu kalau nggak ada nama panjangnya. Bu, ini udah jam segini belum datang berasnya, jadi beli apa gimana nih, Bu? Tetap nunggu apa gimana, Bu? Nggak tahu deh, nanti lihat aja. Ini pengen ngasih warga yang benar, tapi tidak seperti ini ya kan caranya. Ini tidak benar. Padahal pengen beli ya, Bu, bukannya ambil gratis ya. Gratis, coy. Sejumlah ibu rumah tangga sempat berebut saat membeli beras program stabilisasi pasokan bahan pangan di lapangan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga yang sudah mengantre sejak pagi khawatir kehabisan beras yang dijual seharga Rp52.000 per 5 kg ini. Karena di pasaran beras ukuran 5 kg dijual seharga Rp85.000. Berapa ini tuh, Bu? Saya kesini jam 8 kurang. Tapi pas udah nyampe meja udah stok habis. Ya habis. Ya udah pulang lagi. Nah, saya antri lagi. Datang dari awal lagi. Oh, ini antrian yang kedua. Ya. Dan sampai jam 1 belum dapat ini. Belum, ini lagi antri. Warga menyerbu operasi pasar murah di Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur. Beras program stabilisasi pasokan bahan pangan dijual seharga Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium di pasar dijual seharga Rp78.000 per 5 kilogram. Tak lebih dari 5 menit, 1 ton beras SPHP di pasar murah ini ludes dibeli warga. Akhirnya dapat 1, ini tolong Pak. Berapa harganya, Bu? 54. Iya. 5 kilo ya, Bu? Iya, 5 Ini kilo. memang kesulitan cari beras atau gimana? Iya, memang kesulitan. Cari itu susah. Kesulitan karena apa? Mahal atau enggak? Mahal. Sejak kapan itu? Sejak sudah sebelum pemilu itu udah yang mahal. Gak sesuai omongannya Pak Prabowo ini. Katanya padi di harga 65 standarnya. Ini di Lampung Selatan harga padi anjlok, harga 63, padi A1. Gimana Pak Prabowo? Warga beli beras kualitas rendah, akhirnya tidak mampu Tak sanggup membeli beras medium yang harganya semakin mahal. Warga berpenghasilan rendah di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten terpaksa membeli beras dengan kualitas jelek. Meski berwarna kuning tua dan terlihat kusam, beras seharga Rp10.000 per liter ini banyak diburu warga.
Beras tersebut merupakan beras sudah cukup lama disimpan di lumbung padi yang merupakan beras kebun, bukan beras ditanam di sawah. Karena saya punya uangnya kecil, makanya milih yang ini aja. Yang jelek gitu Bu ya? Yang penting bisa makan ya Bu ya? Terus Bu gimana, ini harapan Ibu nih kepada pemerintah seperti apa nih? Ya, harus turun. Tadi kan jualan berasnya yang 10.000 itu gimana menurut Ibu ini? Ini atau ya ini aja berasnya jelek. Tapi banyak yang beli ya Bu ya? Atau banyak ada aja yang beli mah banyak. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, beberapa warga kedapatan membeli beras jagung yang harganya Rp12.000 per kilogram. Selain untuk dimasak langsung, pembeli juga mencampur beras jagung dengan beras biasa sehingga lebih irit. Banyak juga pembeli yang memilih menggunakan beras kualitas biasa karena harga beras medium semakin mahal. Tim Liputan News melaporkan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Tak mampu untuk beli beras yang harga premium, yang harganya mahal, yang dicekik oleh pemerintah sendiri, yang yang selalu membuat heboh di media sosial. Beras stok kita sudah melimpah, macam itu para sahabat. Apa stoknya itu direkayasa, macam itu? Apa stoknya sedikit dibilangnya banyak, macam itu? Biar kelihatan wow di media sosial. Apa gitu ya para sahabat? Apa gak kasihan kepada masyarakat? Dan di saat masyarakat menjerit menjerit dengan harganya beras yang begitu menjulit tinggi sampai tak mampu untuk harga yang premium, mereka sanggup beli yang harga murah, harga 10.000. Di dalam video itu tadi menengok sampai ada hitam-hitamnya itu berasnya para sahabat. Karena harganya 10.000, sekitar 3 ringgit saja, duit ringgit Malaysia para sahabat. Pernah tahu kan yang dulu sempat kecoh di media sosial bahwasanya yang dihebohkan. Sudah disaksikan videonya? Kita akan penggal satu persatu pembahasan oleh seorang Mas Farhan. Ya, saya tidak habis pikir kenapa berita yang begini, narasi yang begini menjadi berita yang sangat didukung oleh netizen Malaysia. Saya akan bahas kapan video ini menjadi viral. Dan sekarang baru diangkat kembali oleh Mas Farhan. Saya katakan ini adalah pembodohan publik. Ya, sebab netizen Malaysia tidak mengecek dan tidak cross check terlebih dahulu berita ini kapan terjadi. Nanti saya akan lampirkan ya video yang diambil sama Farhan dan saya rekam layar video aslinya. Saksikan dulu. Kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Warga yang antre hanya bisa membeli 2 kantong beras. 1 kantong ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp53.000. Dan jangan menutup-nutupi fakta. Inilah dia faktanya. Warga berebut untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Untuk membeli beras, warga harus daftar terlebih dahulu, namun desak-desakan dan kericuhan terjadi antara warga dan petugas pendataan. Ini namanya pembodohan. Baca. Jualan berasnya yang 10.000 itu gimana menurut Ibu ini? Ini atau ya ini aja berasnya jelek. Tapi banyak yang beli ya Bu ya? Atau banyak ada aja yang beli mah banyak. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, beberapa warga kedapatan membeli beras jagung yang harganya Rp12.000 per kilogram. Dan jangan menutup-nutupi fakta. Inilah dia faktanya. Tak sanggup membeli beras medium yang harganya semakin mahal, warga berpenghasilan rendah di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten terpaksa membeli beras dengan kualitas jelek.
Meski berwarna kuning tua dan terlihat kusam, beras seharga Rp10.000 per liter ini banyak diburu warga. Beras tersebut merupakan beras sudah cukup lama disimpan di lumbung padi yang selain untuk dimasak langsung, pembeli juga mencampur beras jagung dengan beras biasa sehingga lebih irit. Banyak juga pembeli yang Ini namanya Pembodohan. ini terlihat dan terbukti bahwasanya berita yang diangkat oleh seorang Mas Farhan ini hanyalah berita zaman bohola. Zaman bohola, ya. Berarti dia tidak mengikuti perkembangan dari Indonesia. Kenapa dia bisa begitu? Kalau Mas Farhan sendiri berada dekat Malaysia, bekerja di Malaysia, Mas Farhan tidak percaya karena Mas Farhan baca. Untuk Mas Farhan, nek sampean boten ngertos, sampean ojo ngomong. Ya ta? Sampean cari informasinya dulu. Bagaimana perkembangan Indonesia sekarang ini? Betulkah Indonesia punya target swaspada pangan, swaspada beras? Coba cari beritanya, ya kan? Saya udah pernah bahas ini, ya. Saya nggak tahu kenapa Anda bisa angkat lagi cerita ini, ya kan? Terlihat bahwasanya sampai di mana wawasan Anda, sampai di mana pengetahuan Anda, ya. Bodoh boleh, tapi jangan mau dibodoh-bodohi. Masakit banget loh Mas. Ya, sampai cari makan dengan membodohi orang dengan berita yang zaman dahulu kala. Masakit banget lah. Sampean mengatakan apakah beras begitu? Saya apakan video Anda, penggalan video Anda, lalu saya lampirkan nanti dengan berita dari Astro Awani. Oke? yang selalu membuat heboh di media sosial, beras stok kita sudah melimpah macam itu, sahabat. Apa stoknya itu direkayasa macam itu? Apa stoknya sedikit dibilangnya banyak macam itu? Biar kelihatan wow di media sosial. Apa gitu ya para sahabat? Pembodohan dan jangan menutup-nutupi fakta. Inilah dia faktanya. Stok beras Indonesia telah mencapai satu pencapaian baru apabila rizab kerajaan melebihi 4 juta tan setakat Mei 2025. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pencapaian ini didorong peningkatan ketara dalam pembelian domestik daripada para petani tempatan. Memetik Jakarta Globe, Andy berkata kerajaan telah menyerap sebanyak 2.4 juta tan beras daripada petani tempatan sehingga 29 Mei yang turut diperkukuh lebihan stok tahun sebelumnya. Tambahnya, pencapaian luar biasa ini mencerminkan satu kejayaan strategik digerakkan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluarkan arahan memperkukuh pengeluaran dan mempermudahkan proses pertanian. Data daripada Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahawa pengeluaran beras negara antara Januari hingga Mei 2025 dianggarkan mencecah 16.55 juta tan. Ia menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 11.95% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Menjelang akhir Mei, Syarikat Perolehan Makanan Indonesia memperoleh lebih 2.4 juta tan beras tempatan berbanding purata 5 tahun bagi tempoh yang sama yang mencatat sekitar 1.2 juta tan. Katanya strategi badan itu mendapatkan bekalan beras secara langsung daripada petani terbukti amat berkesan, bukan sahaja dalam memperkukuh rizab negara, malah dalam memastikan kestabilan harga serta pasaran yang terjamin untuk para petani tempatan. Stok beras Bukti sudah saya berikan, data sudah saya berikan. Ya, Anda harus belajar lagi menggali informasi. Bahkan Anda sempat mengatakan tentang penyeludupan beras ke Indonesia. Kita dengarkan lagi videonya. Dari laut ada yang ngerompak beras subsidi dan juga gula diluncurkan ke Konoha.
Ada itu beritanya para sahabat. Dan pembodohan. Ya kan? Itu adalah pembodohan. Ya. Anda yang bodoh atau Anda yang membodohi netizen Malaysia. Disebabkan netizen Malaysia begitu suka dengan berita-berita keburukan dari negara Kesatuan Republik Indonesia, Anda angkat itu. Tapi Anda tidak pernah gunakan logika berpikir Anda. Ya, dan saya tidak tahu kenapa warga netizen Malaysia, ya, netizen warga Malaysia kaum waham dari Bani Walid yang memiliki penyakit denial syndrome tidak menggunakan akal sehatnya. Mungkinkah beras itu akan diseludupkan tanpa ada pelaku dari Malaysia yang menyiapkan beras tersebut lalu dijual dengan harga lebih mahal kepada orang Indonesia? Logika Anda tidak ada sama sekali. Makanya betul kalimat Anda mengatakan ini adalah pembodohan. Ya. Anda melakukan pembodohan kepada netizen Malaysia. Anda manfaatkan rasa iri, rasa sakit hati, ya kan, dari warga negara Malaysia yang membenci Indonesia. Market pasarnya Anda ambil itu. Target Anda bikin konten adalah warga masyarakat Malaysia, netizen Malaysia yang benci dengan Indonesia. Sehingga apapun seluruh keburukan yang Anda angkat mendapat sambutan dari netizen warga Malaysia. Itulah dia fakta. Anda melakukan pembodohan dan juga pembohongan publik. Ya, saya sudah pernah bahas masalah beras subsidi. Beras yang Anda bahas itu saya sudah bahas. Masalah beras yang diseludupkan saya juga sudah bahas. Ya, berarti logika Anda cocok sama Anda. Iya kan? Saya nggak habis pikir kenapa netizen Malaysia begitu mendewa-dewakan manusia penjilat yang memberikan berita tidak jelas. Anda termasuk orang yang fasik. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Demikian video saya hari ini. Kita sudah kupas bagaimana pembodohan terhadap netizen Malaysia yang tidak pernah lakukan cross check dengan berita yang diberikan para YouTuber, ya, yang sengaja mencari pasar dari warga netizen Malaysia yang begitu membenci Indonesia. Jika semua rekan-rekan suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe, serta tinggalkan jejak di komentar. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.